Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali berjumpa sama Bapak Ibu Saudara malam hari ini di Walk the Talk. Nah, sebelum kita akan ngobrol lebih jauh, boleh dong aku minta Bapak Ibu Saudara yang gak ada kendala device, gak ada kendala sambungan internet, boleh yuk kita on cam bareng-bareng buat menyimak pembicaraan hari ini. Nah, sudah hadir sama kita, yang juga minggu lalu juga hadir bersama kita, ada Ko Jeffrey. Shalom Ko. Shalom, Wi. Terima kasih udah bersedia hadir kembali buat kita sama-sama di GBI Tanjung Duren. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah tahu, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda, yaitu financial planning for young family. Dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara juga sudah sempat mengisi survei yang dibagikan sebelum ini. Jadi kita akan simak pemaparan yang sudah Ko Jeffrey siapkan sesuai jawaban-jawaban Bapak Ibu Saudara ya, Ko. Iya, semoga nanti jawabannya juga membantu ya, terutama kalau misalkan memang ada yang punya pertanyaan serupa bagi para Bapak Ibu yang ikut pada malam hari ini mungkin sama, jadi nggak usah nanya lagi, tinggal ngikutin. Oke, mungkin kita akan dibantu multimedia ya untuk menayangkan materi yang sudah disiapkan. Silakan Ko. Ya, Shalom Bapak Ibu atau saudara semuanya ya. Jadi malam hari ini kita topiknya khusus, kita berbicara mengenai financial planning untuk keluarga muda, untuk young family. Memang nggak spesifik untuk hanya keluarga muda sih, tapi lebih bisa diterapkan untuk keluarga yang memang masih muda karena masih punya waktu yang lebih panjang ya untuk mempersiapkan finansialnya dan masih punya waktu untuk memperbaiki keadaan finansialnya. Biasanya kan kalau keluarga sudah terlampau lebih berumur gitu ya, itu lebih lebih berantakan keadaan finansialnya kadang-kadang. Jadi ketika mau dirapikan lebih sulit. Nah, khusus pada malam hari ini tuh kita belajar, mumpung masih pada muda, keluarga muda, kita benerin dulu. Mulai dari filosofinya, mulai dari pengaturan skematis terhadap apa yang harus dialokasikan setiap bulan, apa yang harus dijaga. Kita belajarin di sini sama-sama. Nah, mungkin boleh tim multimedia maju ke next slide. Ya, jadi sekilas saja tujuan dari kita financial planning itu bukan untuk menjadi kaya, ya. Jadi camkan baik-baik, maknanya beda. Financial planning bukan tujuannya untuk menjadi kaya, tapi sebenarnya bertujuan untuk mencapai sebenarnya financial freedom. Nah, banyak orang yang berpikiran financial freedom sama dengan kaya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, kaya belum tentu freedom dalam hal finansial. Banyak juga orang kaya yang masih terlilit hutang ya, banyak juga yang kaya tapi masih nggak bisa melakukan apa yang dia mau gitu ya. Maka melihat dari nilai aslinya, financial freedom itu sebenarnya didapat ya, achieve at the moment when we can spend. Nah, ketika kita bisa spend apa yang kita punya, kapanpun yang kita mau ya, dan bagaimana caranya kita mau. Jadi topik anytime and anyhow itu berbicara kapanpun. Ya, tidak terbatas oleh kondisi global, kondisi keekonomian. Yang kedua, anyhow maksudnya kita bebas. Cara mempergunakannya bebas. Karena banyak orang yang seperti yang tadi saya ngomong ya, banyak orang kaya juga ternyata terlilit hutang. Ya, tadi saya baru baca berita aja yang kalau saudara tahu mengenai properti giant di China Evergrande Group, bosnya baru saja rumahnya disita karena nggak bisa bayar hutang perusahaan. Jadi dia orang kaya, tapi buktinya masih ngutang juga ya, ngutangnya besar sekali. Nah, kayak gitu sebenarnya bukan financial freedom. Jadi financial freedom kan kalau dia bisa memakai uangnya kapanpun dia mau, bagaimanapun caranya, artinya liquid. Nah, kalau misalkan punya rumah tapi hartanya hanya itu doang, itu nggak liquid, nggak financial freedom itu sebenarnya. Nah, makanya kita belajar nih financial planning bertujuan untuk supaya kita bisa financial freedom, artinya kita bisa bebas menggunakan apa yang kita butuh, apa yang kita punya, kapanpun kita mau. Gitu. Boleh dibantu next slide ya. Nah, tahapan dari financial planning itu secara garis besar ada 4. Dimulai dari bawah ya. Jadi paling bawah itu yang terutama keluarga muda, itu kita harus beresin yang namanya debt and expense planning. Memperbaiki cash flow kita ya. Lalu yang kedua, kita mulai, kalau yang nomor 1 sudah beres, kita maju ke tahap selanjutnya yaitu family risk management. Itu mencegah bencana finansial. Ada kaitannya dengan walk the talk yang kita beberapa minggu lalu kita lakukan ya, yang topiknya mencegah bencana finansial di masa depan. Lalu setelah
nomor 2 beres, majulah ke yang selanjutnya yaitu income generation planning, menambah pundi-pundi simpanan ya. Baru yang terakhir kalau sudah oke di situ, tahap terakhir ada wealth accumulation planning. Maksudnya adalah mengakumulasi kekayaan atau mengakumulasi harta kita gitu. Tujuannya untuk mencapai goal jangka panjang. Ya, jadi ini tidak, baik lagi jangan melihat wealth accumulation berarti supaya kaya. bukan. Ini kan hanya istilah keuangan ya. Wealth itu kan kekayaan kita. Kekayaan kita hanya 1 juta itu tetap kekayaan gitu. Jadi bukan artinya wealth itu sama dengan punya uang bermiliar-miliar. Bukan ya. Boleh nextnya. Kita masuk ke yang pertama ya, biar cepat aja. Debt dan expense planning. Nah, ini saya karena kita bentuknya di sini kan kita diskusi ya, nanti juga boleh tanya. Jadi saya nggak mau bikin teori yang terlalu detail, nggak mau teori yang tidak membumi ya, semua langsung yang aplikatif saja. Nah, bagaimana cara kita mengatur dan mengelola kita punya expense sama kita punya hutang. Nah, yang pertama, usahakan disiplin nih kita. Disiplin untuk mengalokasikan dari pendapatan kita, sudah ada Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. 10% itu untuk perpuluhan atau sosial gitu ya. 10% lagi untuk proteksi diri dan keluarga dengan asuransi. Itu sudah wajib. Ya, misalkan diisi dengan BPJS, monggo silakan. Pokoknya itu posnya harus ada, harus disediakan. Yang kedua, pos investasi itu harus ada ya. Lalu 20% pos pembayaran hutang jika ada ya. Kalau kita hidup nggak ada hutang ya misalkan, ya puji Tuhan sekali nih. Jadi posnya bisa dipakai untuk bisa buat berinvestasi. Tapi buat kita yang masih punya hutang apa nih? Hutang rumah, kita kredit mobil ya. Nah, itu harus diprioritaskan dibayar dulu di pos yang 20% ini. Baru sisanya kebutuhan hidup 40%. Jangan kebalik saudara-saudara. Ini seringkali bikin rusak ya pengaturan finansial, terutama anak-anak muda, keluarga muda itu karena kebalik ya. Jadi pertama kebutuhan hidup dulu, lalu utangnya dibayar jika sisanya ada, lalu sisanya buat investasi. Nah, udah deh bye-bye deh gitu ya. Jadi kadang-kadang suka orang kontennya, kok kamu nggak bisa berinvestasi sama sekali, ya duitnya habis, kepake buat kebutuhan hidup. Oke, makanya dibagi-bagi, kita harus lihat dulu nih kebutuhannya apa, kita bagi-bagi ya. Ini tidak aplikatif untuk semua orang nih, angka 10, 10, 20, 20, 40. Cuman ini ya teori. Ya, tapi ketika setiap orang nanti mau berdiskusi atau mau merencanakan pribadi punya planning, ya ini jadi pedoman lah. Bahwa 5 pos ini minimal harus ada. Besarannya terserah. Nah, yang kedua yang saya garis merah ini, hindari impulsive buying. Teman-teman, masalahnya juga kadang-kadang kita lihat, kita ini banyak pengeluaran yang tidak terduga yang berasal dari impulsive buying. Impulsive consumption seperti suka ngerokok atau misalkan masih suka ngopi terus gitu ya. Ngopi is good, penting, tapi jangan lebih dari 1 kali sehari. Dan kalau misalkan boleh ya kopinya kopi hitam kan gitu ya, atau kopi lah bikin di kantor atau bikin di rumah. 1 sehat buat badan, 2 sehat buat dompet. Kalau kebanyakan ngopi di luar gitu ya, yang di tempat kafe-kafe ya mungkin ya buat pertemanan oke, cuman ingat itu bisa bocor terlalu besar. Kita sekali minum Starbucks berapa nih? Gocapan. Nah kan gocap ada gitu, itu yang tol, belum yang minimal grande udah 60 berapa, belum tax. Udah sehari 60 aja. Sebulan berapa tuh? Kali 20 hari kerja aja. Ya kalau kita Sabtu Minggu tetap makan sama ke keluarga atau sama teman-teman kali 30 1,8 juta hanya buat kopi loh. Yang notabene kalau kita minumnya kopinya kopi susu, kopi ada gulanya, itu kan nambahin penyakit. Jadi bukannya menambah manfaat, malah bikin masalah kan. Nah, belanja yang nggak perlu ya, makan cantik terlalu sering. Makan cantik boleh saudara, kita fine dining oke, untuk kalau ada occasionnya, tapi jangan dikit-dikit yuk makan cantik kemana ya, dikit-dikit kita cari tempat makan yang instagramable. Nah itu yang berbahaya. Jadi coba teman-teman kalau misalkan nanti setelah acara ini ya, lihat-lihat sebulan nih saya ngapain aja nih. Sebulan gitu ya, habisnya kemana aja. Teman-teman bisa pakai program di aplikasi di Android atau di iPhone kalian, expense tracker, belajar pakai itu. Jadi ketika kalian bayar apa di note, nanti bisa langsung di automatic adjust biasanya sama dia. Oh kamu bulan ini sudah spend
buat makanan sekian, buat ngopi sekian, buat apa sekian, ntar ketahuan deh pola kalian. Buat saya dulu kepake banget beginian. Jadi ketahuan, saya ngabisin waktu di yang nggak penting nih, misalkan kayak dulu saya contoh gitu ya, saya beli membership gym tapi ternyata nggak kepake. Ya ini kan harus dibuang gitu kan. Kalau memang nggak niat nggak usah ikut jadi temen. Donasi ke ya gym. Itu jadi donasi ke gym. Padahal mereka udah kaya nggak perlu donasi. Sayang. Nah poin ketiga, gunakan kartu kredit dengan bijak. Nah hati-hati ya teman-teman ya. Kartu kredit, pay later, apalagi simpan apa yang banyaklah sekarang kan ada yang pay later kan nggak cuman dari Gojek, GoPay gitu kan, tempat lain juga ada ya. Nah itu hati-hati ya, pinjol itu sangat bahaya karena satu bunganya tinggi sekali, dua itu membuat kita jatuh di yang poin nomor 2, impulsive buying. Betul. Ya, kartu kredit itu alat pembayaran loh, dan itu alat pembayaran yang fantastis karena kalau digunakan dengan baik itu sangat memberikan manfaat. Ya, bisa memberikan poin rewards yang bagus, lalu bisa membuat cash flow kita jadi lebih panjang ya, tapi jangan dipakai buat alat utang. Kalau memang tidak ada uangnya ya jangan. Tapi kalau memang itu dipakai buat misalkan bayar, lalu bisa misalkan beli yang tertentu bisa cicilan gitu ya, that's okay. Itu kan namanya ngatur cash flow. Tapi dijaga jangan sampai kelebihan gitu. Kalau memang kita butuh beli sesuatu dan untuk cash flow untuk dicicil ya nggak masalah. Nah yang keempat, ini penting sekali, lakukan debt reprofiling. Maksudnya apa? Ya, kita kalau punya utang yang berbunga tinggi, kita harus cari secara aktif gitu ya, hutang yang lebih rendah supaya kita bisa gantikan. Maksudnya apa nih? Apakah boleh berhutang terus gali lubang tutup lubang? Bukan. Jadi misalkan kita punya KPR kan bunganya floating sekarang ya. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, ketiga masih fix. Tahun ketiga, kelima, keenam sudah mulai floating ya. Nah di masa suku bunga cenderung naik, ya ini kita akan amsyong bayarin bunga naik terus. Bolehlah nanti setiap 2-3 tahun cari bank mana yang lebih murah, kasih bunga fix, itu gantikan. Take over. Nah itu strategi yang bisa dipakai untuk meringankan kita punya beban hutang. Kalau misalkan ada rezeki lebih ya kita lunasin gitu ya. Jangan jangan misalkan nih ya teman-teman kita kerja keras terus dapat bonus akhir tahun dipakai buat yang enggak gitu ya, dipakai buat healing, dipakai buat jalan-jalan, ya bolehlah 10% 20%, tapi sisanya kalau bisa buat bayar hutang yang ada. Jadi hutangnya lebih cepat lunas. KPR-nya terutama ya, karena KPR itu kan jangka panjang. Kita KPR jarang loh, cuma 5 tahun, pasti 10, 15, 20 ya. Nah itu kalau bisa lebih cepat lebih lunas, kenapa tidak? Ya, karena utang KPR di negara kita tuh tinggi sekali dibandingkan negara lain ya. Kita bunganya itu masih sekitar 10% on average, berarti kita ngutang 10 tahun KPR, itu kita kayak di rumah 2 kali lipat kan? Bunganya sudah 100% dari modal. Ya, mahal gitu. Jadi, jangan lihat cicilan bulanannya affordable, itu kan tipuan masa. Tipuan sejenak. Makanya pinjol, lalu leasing-leasing itu kadang-kadang kan bikin kita ngiler karena cicilannya affordable ya, cicilannya mudah, bisa dijangkau. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya bayarnya mahal sekali loh. Ya, terutama kayak leasing motor gitu ya, terus Shopee Pay gitu ya, GoPay simpan ya, itu pay later itu kelihatannya murah, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya mahal. Bisa 70% setahun aja. Iya, waduh. Nah, itu hati-hati. Jadi mesti kita hitung baik-baik. Nah, boleh next slide tolong multimedia. Ya, that expense planning yang kedua adalah pikirkan kebutuhan biaya rumah tangga secara matang bersama-sama. Nah, karena kita berbicara financial planning buat young family ya, jadi kan saya asumsikan sudah punya pasangan ya, harus dipikirkan matang bersama-sama kebutuhan rumah tangganya ya. 1, apakah kita masih menanggung orang tua? Ya, sandwich generation. 2, mau punya anak berapa ini? Ingat uang sekolah mahal sekali loh. Jadi kita kalau yang mau punya anak atau mungkin sudah punya anak berencana nambah atau mau punya kesebelasan ya, tolong dipikirkan baik-baik. Karena uang sekolah itu kita nggak berbicara hanya ketika DTK, ketika dia SD. Kita harus pikirkan nanti sampai dia kuliah minimal. Dan itu mahal sekali. Karena ketika kita menghitung, kita harus menghitung kenaikan biaya pendidikan itu. Inflasi biaya pendidikan di Indonesia itu tinggi sekali. Bisa 15-20% setiap tahun. Jadi kalau kita tidak bisa menghasilkan uang yang kenaikannya 20% setahun,
ya kita pasti kalah. Makanya kita mau nggak mau harus berinvestasi. Jadi dalam hal kita financial planning, investasi itu memegang peranan yang super penting. Nggak bisa dihindari, nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa ignore, dianggap nggak ada, itu nggak bisa. Karena nggak ada pilihan lain. Nah, lalu pikirkan juga apakah nanti ketika punya anak mau memperkerjakan suster, asisten rumah tangga, yaitu another cost lagi kan ya. Nah, lalu yang kedua, gunakan kalkulator future value namanya ya, untuk mengetahui kebutuhan simpanan kita demi mencapai tujuan jangka panjang. Jangka panjang kan bisa kuliah anak, bisa liburan, renovasi rumah, dan sebagainya. Teman-teman bisa cari di Google, kalkulator future value. Tapi nanti kalau misalkan mau, saya pun bikin. Lebih gampang, tinggal dimasukin aja. Tapi jangan kaget sama angka-angkanya. Karena memang itu sudah mengantisipasi memang kenaikan biaya, biaya pendidikannya sekian gitu loh. Jadi saya sendiri ketika dulu bikin dan menghitung-hitung sampai mikir 3 kali, bener nih angkanya gitu ya. Karena memang serem banget, tapi memang itu kenyataannya begitu. Dan lebih seram lagi ketika kita mau sekolahkan anaknya ke luar negeri. Waduh, itu lebih lebih mahal karena kita harus menghitung juga kenaikan kita punya nilai dolar terhadap rupiah kan. Kursnya. Kita kan rupiahnya melemah terus tiap tahun, sementara uang sana juga inflasi tinggi. Wah, kita double damage tuh. Kena inflasi sana, kena deflasi mata uang rupiah. Jadi harus benar-benar pikirkan banget kalau mau keluar negeri, nabungnya, investnya harus yang benar gitu ya. Kalau enggak, jadi tinggal gigit jari tuh. Jangan sama sekali kita punya pikiran, nanti itu pikiran nanti deh, nge-flow aja deh. Iya, itunya benar. Tapi jangan terlena juga. Ya, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, tapi ingat kita bendahara Tuhan ya. Kita bendahara bukan kasir, jadi kita ngelola nih. Tuhan kasih kepercayaan, kalau kita nggak ngelola, ya kalau sampai nanti tidak tercapai tujuan kita dan lain sebagainya, jangan salahkan orang lain. Jangan mengeluh sama Tuhan, ya karena kita nggak prepare dengan baik di awal-awal. Makanya di sini kita belajarnya cukup kejam ya, cukup dalam nih mesti pelajaran ini itu. Ya, poin ketiga, buat rekening bank terpisah. Nah, ini penting nih. Ya, jadi suami istri kita harus punya rekening yang kalau bisa sih rekeningnya join. Tujuannya untuk alokasi dana darurat yang dipergunakan sewaktu-waktu. Tujuannya join apa? Supaya sama-sama bisa saling akses siapapun yang butuh. Dan kedua, saling cross check. Jadi ada kepercayaan ya, ada transparansi antara suami istri. Karena jujur aja masalah rumah tangga muda, terutama di bidang di dalam keadaan divorce dan lain sebagainya, itu pasti paling banyak tuh 90%-an finansial. Selalu. KDRT itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 finansial. Paling banyak. Alasannya finansialnya tidak terbuka atau dulu nutup-nutupin gitu ya. Setelah married ternyata dia banyak kasih ke orang tuanya, nggak kasih ke orang tuanya, bla bla bla, banyak sekali. Jadi itu dari sebelum married sebenarnya harusnya sudah didiskusikan. Makanya ketika kita sebelum nikah ada BPN ya, tujuannya adalah untuk saling belajar hal seperti ini. Untuk mengantisipasi dan juga belajar, nanti ketika married sudah 2 menjadi 1 loh, bukan satu-satu sendiri. Jadi semua udah harus tergabung. Transparansi bukan hanya dalam informasi yang didapat, tetapi ketika belajar pun sebaiknya sama-sama. Jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini mungkin dengerinnya sendirian, mungkin boleh ajak pasangannya atau minimal dicatat. Nanti ketika sudah ketemu pasangannya bisa di-share ya, karena berdua harus sama-sama saling mengerti, sama-sama saling paham. Jangan satunya ngerti, satunya nggak sama sekali. Itu jadinya nggak seimbang juga. Karena ini sesuatu yang harus disetujui, dijalankan sama-sama. Ya, contohnya ketika berinvestasi, dua-duanya harus belajar, harus sama-sama saling ngerti. Jadi ketika nanti berguru, misalkan suatu saat nih, misalkan gitu ya, yang bapaknya tertarik belajar mengenai saham, reksadana, ketika ambil kursus atau ikut grup mana, tolong istrinya diajak ikut belajar gitu ya. Kalau memang belum sama-sama ngerti atau istrinya lebih terlambat mengerti, ya dibantu, dipandu gitu ya. Nah, itulah di situ belajar juga kerendahan hati ya bapak-bapak. jangan istrinya telat ngerti malah dilek-lekin, jangan. Justru disinilah belajar gitu ya. Oke, sini cukup. Kita lanjut ke next step, yaitu family risk management planning. Ya. Di sini kan berbicara asuransi, pure asuransi. Asuransi penting karena bertujuan melindungi keadaan finansial
jika terjadi penyakit, cacat, atau meninggal, atau resiko terhadap aset. Ya, jadi ini asuransinya berbicara semua. Asuransi pribadi, asuransi rumah, mobil, ya, bisnis, pabrik kita, dan lain sebagainya. Sebaiknya semua diasuransikan. Gitu. Dan prioritasnya tetap yang pertama harus pribadinya dulu. Karena aset yang termahal di hidup kita kan diri kita sendiri ya, badan kita ini. Jadi jangan mobilnya dulu diasuransi, pribadinya jangan itu. Ada kala kalau itu artinya lebih sayang mobilnya ketimbang sayang diri sendiri ya. Bahaya. Nah, ini poin kedua, poin keras ya, tapi saya berani ngomong karena demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tidak mau beli asuransi bukan tidak mampu loh ya, tidak mau. Itu sama dengan egois. Karena akan berpotensi memberatkan ke keluarga ketika terjadi resiko. Kenapa saya bisa ngasih kesimpulan berani seperti ini? Karena sudah ngalamin. Sering ngalamin gitu ya. Dan sudah sering melihat dan sering membantu jemaat, teman-teman juga yang ngalamin ya. Ketika saudaranya sakit, siapanya sakit. Kan harus bantu jagain di rumah sakit, bantu ngurusin ya. Yang ketiga, bantu bayarin. Nah, itu paling nggak enak gitu kan. Kalau misalkan dia sudah ada asuransi, ya minimal kan sudah ada yang bantuin gitu ya. Sudah ada yang mengcover biayanya. Jadi tinggal ngurusin sakitnya aja deh. Gitu. Jadi itu yang bikin membeda. Saya bilang kalau nggak punya asuransi, kalau nggak mampu lain cerita loh ya saudara ya. Tapi kalau mampu, dan sebenarnya menurut saya semua orang mampu. Cuma kadang-kadang merasa tidak mampu karena uang alokasinya habis buat beli kopi. Nah, itu yang bahaya ya. Semuanya sebenarnya mampu, cuma perlu beli gitu ya yang benar, ya, yang tepat asuransinya supaya itu tadi ketika nanti ada masalah ya kita lebih tenang gitu. Baik lagi kita menyediakan payung. Asuransi itu payung. Kalau kita tidak percaya sama asuransi sama sekali, kita seakan-akan bilang, oh iya kalau kita kehujanan nggak usah pakai payung lah. Nanti juga selamat, ya memang selamat, tapi kedinginan dan bisa masuk masuk angin kan. Ketika punya asuransi setidaknya kita kan tetap kehujanan, tapi kan nggak basah kuyup. Mungkin yang basah cuma sepatu kita gitu ya. Nah analoginya seperti itu, badan utama kita aman, paling cuma dikit-dikit sepatu basah ya udahlah gitu. Jadi asuransi itu sebenarnya sangat penting. Nah tapi tetap minimal itu harus ada asuransi kesehatan dan jiwa. Ya, jadi asuransi yang lain tuh bersifat opsional. Maksudnya yang lain tuh apa? Karena teman-teman mungkin tahu ada namanya asuransi pensiun, asuransi pendidikan, itu opsional. Ya, itu sifatnya masih opsional. Jadi kalau misalkan yang basic aja belum dipenuhi, sebaiknya jangan diambil. Karena setiap manusia harusnya minimal punya asuransi kesehatan dulu. Jiwa pun nanti. Jiwa hanya untuk yang sudah punya tanggungan. Tapi kalau yang semua individu minimal ada asuransi kesehatan. Cukup sampai sini ya, nanti kita lanjut di pertanyaan. Next slide, kita bicara income generation. Ini usahakan memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Jadi punya side hustle ya, yang kita suka bahas. Minimal satu suami dan istri bekerja. Jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan ya berarti bapak-bapak mohon bekerja lebih keras lagi. Kalau istri tidak bisa membantu ya, dan miliki usaha sampingan yang tepat sasaran. Baik lagi refer ke kemarin kita bahas bekerja yang benar apa, yang tepat sasaran itu seperti apa ya. Jadi bisa juga franchising, bisa juga mempekerjakan orang lain, bikin dagangan tambahan, punya toko online, whatever. Yang penting kita punya sampingan tambahan gitu ya. Ini membangun pundi-pundi penghasilan kita supaya ada backup. Just in case kita punya source of income yang pertama itu mengalami gangguan, misalkan ada PHK gitu ya. Jadi jangan pernah kita tuh cukup hanya dengan punya pekerjaan kantoran misalkan, atau misalkan punya usaha hanya satu ya, kok bisa lebih dari satu. Nah yang nggak kalah penting, sumber penghasilan tambahan dari investment ini penting banget karena nanti investment itu akan menghasilkan sumber income tambahan. Ya. Oke, yang poin keempat baru kita di tahap namanya wealth accumulation. Jadi ketika kita yang debt and expenses sudah beres, ya, risk management sudah terkontrol dengan baik, sumber income sudah punya juga, barulah kita bisa mencapai tahap ini di mana kita bisa mengakumulasi kekayaan yang sudah kita kumpulkan supaya bisa menghasilkan
goal jangka panjang. Nah, di sini wealth accumulation sendiri artinya apa? Itu mendapatkan uang, properti atau aset lain yang menaikkan status keuangan sebuah manusia. Net worth itu kan sebuah nilai keuangan sebuah manusia, tapi over time. Over time artinya secara bertahap. Ya. Jadi bukan instan. Jadi segala sesuatu yang instan-instan tidak boleh. Yang instan Indomie saja saudaranya, jangan kekayaan, uang tidak ada yang instan. Jadi makanya ketika kita belajar semua yang bernama money game, Ponzi dan lain sebagainya, lupakan saja. Ya, ketika ditawarkan yang namanya investment bisa cepat, tidak ada, nggak mungkin. Itu pasti semua bohong. Ya, jadi kita harus belajar sama-sama, dan seringkali sedihnya kenapa orang Indonesia jatuh lagi ke situ lagi, kena lagi. Bentuknya beda-beda, tapi ujung-ujungnya sama, dan itu jangan sampai kena deh. Ya, karena sesuatu yang tidak realistik hasilnya itu pasti most likely udah bodong. Gitu. Jadi lebih baik dikonsultasikan. Makanya kita sama-sama belajar ya. Cari tahu ketika ada yang penawaran investasi, dicoba ditanya dulu, ini make sense atau tidak, bisa nggak nih dijalankan gitu. Nah, not instant juga berbicara bukan yang spekulatif, ya. Jadi bukan judi, bukan yang spekulatif, tapi yang benar-benar ada gitu barangnya, ada contohnya. Nah, contoh good asset untuk akumulasi wealth adalah yang pertama saham. Nggak ada pilihan lain teman-teman, cuman saham ya. Kenapa saham? Karena saham itu liquid yang pertama. Yang kedua asetnya real. Iya, saham kita berbicara perusahaan saudara gitu ya. Kita bicara Bapak Ibu invest di saham BCA, ya perusahaannya ada setiap cabangnya kan Bapak Ibu lihat di depan mata tiap hari ya. Nggak mungkin hilang kan. Nah, ketika Bapak Ibu bilang, wah saham nggak bener judi bla bla bla, ya itu saham apa? Nah itu dia, itu salahnya itu. Nggak belajar dengan baik. Yang kedua mutual funds atau reksadana. Reksadana itu mirip, ya sama aja sebenarnya. Cuman kumpulan reksadana dikelola oleh manajer investasi. Tapi isinya kan sama, saham-saham juga, obligasi juga ya. Nah ini kenapa bagus? Karena poin yang pertama, stress free. Sampai kemarin ada iklannya di Karangtengah, kalau dari Karawaci ke Jakarta. Ada iklannya gede-gede. Investor reksadana tidurnya lebih tenang. Nah itu bener banget saudara. Ya, orang yang invest di reksadana tidurnya lebih tenang. Kenapa? Karena udah tahu pasti kemungkinan cuannya besar sekali. Tinggal tunggu aja sabar. Dan nggak jantungan gitu ya. Ketimbang orang yang mungkin ngeliatin saham mulu, atau yang invest di tempat yang nggak jelas gitu ya, yang investasi bodong, atau beli atau investasi di sesuatu yang masih meragukan. Yang ketiga, pilihan aset yang baik adalah productive properties. Properties itu oke, tapi yang produktif ya. Produktif itu seperti apa? Tanah yang bisa dipakai untuk nanti pembangunan, atau tanah yang bisa dipakai buat hutan atau kebun, itu bagus. Atau tanah yang dibikin menjadi pabrik ya, atau ruko, itu boleh. Tapi baik lagi ini tidak liquid. Jadi kalau suka yang liquid ya jangan sentuh properti. Nah, apakah properti perumahan itu pilihan yang baik? Ya oke, tapi tidak liquid ya gitu. Dan hasil investasi perumahan biasanya yang tidak terlalu baik juga kalau kita lihat nilai uang sewa. Mungkin kalau kita nilai kenaikan biaya kenaikan nilai rumahnya oke. Tapi baik lagi itu nilai semu loh. Kenapa saya bilang nilai semu? Ya karena nilai perumahan naiknya tinggi. Tapi apakah bisa dijual? Iya. Belum tentu, karena itu kan cuma angka yang ditulis sama agent doang ya, atau dijual ke publik sekian, tapi pada kenyataannya ketika mau dipasarkan nggak ada yang mau beli. Untuk ujung-ujungnya turun gitu. Dan net ya, kalau saya pribadi saya sih nggak suka gitu. Dulu waktu saya belum terlalu ngerti di pasar modal dan sebagainya, saya juga mikirnya properti ya, rumah, apartemen dan sebagainya. Tapi ketika udah ngerti, kapok sih. Lebih baik fokus di aset yang liquid aja. Kenapa? Karena ya dunia kita dinamis sekali, berubahnya cepat. Jadi ketika kita invest di sesuatu yang tidak liquid, itu nanti ketika terjadi sesuatu gitu ya, kebutuhan mendadak, itu kita nggak bisa apa-apakan loh. Iya. Udah terjadi kok buktinya di 2020, berapa banyak properti yang tiba-tiba hancurkan harganya ya, tiba-tiba dibanting semua harganya karena banyak orang yang BU dan nggak punya pilihan lain,
asetnya properti. Rumah. Di dekat rumah saya di daerah Purinda banyak sekali rumah yang dijualnya murah sekali. Nah itu kan sedih ya menurut saya, karena orang dulu beli mungkin dipikirnya bisa naik 5 kali lipat, 10 kali lipat, tiba-tiba COVID. Dia harus jual harganya setengah. Atau mungkin cuma naik 2 kali lipat. Ya sayang gitu. Beda dengan pasar saham atau misalkan yang obligasi, reksadana, butuh uang tinggal cairin gitu ya. Besok juga duitnya ada. Lebih enak gitu. Nah, jadi yang terakhir bisa next slide. Jadi alokasi uang kemana nih? Saya udah bikin 4 bracket yang bisa saudara catat, mau difoto silakan. Ini untuk kebutuhan jangka pendek. Langsung aja produk terbaik adalah reksadana pasar uang atau deposito jangka pendek. Karena ini yang memberikan nilai tingkat pengembalian yang paling tinggi sekaligus paling liquid. Ya. Reksadana pasar uang atau deposito jangka pendek. Nanti kalau mau bertanya apakah itu, silakan kita buka Q&A session habis ini ya. Nah, yang kedua, dana investasi jangka panjang, pilihan terbaik dan teraman. Ingat ya Bapak Ibu, teraman adalah obligasi, surat hutang negara ataupun perusahaan. Yang kedua, saham dan reksadana, bukan kripto, bukan forex. Ya, ingat. Kripto dan forex itu aset yang sangat spekulatif. Ya, jadi tidak cocok sama sekali buat financial planning. Itu kalau mau beli boleh, tapi lupakan saja. Setelah beli anggap aja hilang. Siapa tahu jadi gedung besar ya mungkin 10 tahun lagi, tapi jangan diharapkan banget gitu ya. Jangan semua uang masuk ke situ, bahaya sekali karena sangat spekulatif. Lalu asuransi, ya nggak usah dijelaskan lebih panjang ya. Asuransi sayangnya sebagian orang Indonesia sebagian besar salah beli. Pada beli asuransi tapi salah beli ya. Belinya ngasal, belinya melalui telemarketing gitu ya. Yang cuman perlindungannya hanya kecil gitu ya. Padahal bayarnya mahal gitu. Atau beli asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah itu salah kaprah ya. Sebenarnya perusahaan asuransi manapun sama kok. Mau beli yang A, B, C, mau beli merah, biru, kuning, semua sama. Yang penting produknya itu benar gitu. Jangan sampai salah. Lalu yang keempat, diversifikasi ya. Nggak boleh menaruh seluruh dana simpanan di satu tempat. Maksud satu tempat tuh di satu jenis aja. Jadi cuma taruh di rekening bank doang. Itu nggak boleh. Karena apa ya, kita bahayanya inflasi tinggi sekali. Uang kita nilainya tidak berkembang kalau cuma taruh di bank. Tapi juga nggak boleh semua taruh di saham, resiko banget. Nanti ketika marketnya lagi turun ya, kita butuh uang, kita nggak ada duitnya. Jadi harus dibagi-bagi lah. Gitu. Reksadana ada, ya properti ada, ya saham ada, ya deposito ada. Semua baik, semua diatur menurut kebutuhan kita jangka pendek, jangka panjang. Maka itu penting ada proper planning. Gitu. Ya, coba pemaparan sih sekian. Kita bisa lanjut ke Q&A kali ya. Oke, thank you kok. Sebelumnya aku mau Bapak Ibu Saudara boleh kasih reaction dulu, menunjukkan tetap bersemangat gitu ya. Tetap semangat ya kita belajar malam hari ini. Ini aja udah muncul banyak pertanyaan di kepalaku sendiri gitu ya. Ini belum pertanyaan dari teman-teman. Tapi untuk mungkin kita akan membahas beberapa pertanyaan dulu yang sudah masuk terlebih dahulu melalui Google Form yang kemarin dibagikan. Harapannya supaya ini menjawab mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saat ini muncul di kepala Bapak Ibu Saudara gitu ya. Mungkin multimedia boleh bantu tayangkan kembali untuk slide selahnya dari materi yang tadi dibacakan. Ada pertanyaan mengenai instrumen investasi pilihan. Nah, sebenarnya tadi juga sudah disinggung ya sama Ko Jeffrey. Ada 2 jenis, yaitu yang liquid dan non-liquid. Yang liquid itu antara lain obligasi, bisa obligasi pemerintah, atau juga obligasi korporasi ya. Yeah. Kemudian ada reksadana, saham, P2P lending. Dan P2P lending ini harus hati-hati ya, yang tertentu. Yeah. Karena juga ada yang mungkin kurang kredibel, nanti malah NPL ya. Yeah, lalu betul. Emas digital. Sedangkan untuk non-liquid ada productive property tadi sudah dijelaskan yang berupa tanah, kebun, ruko, pabrik, ataupun emas secara fisik. Oke, nah untuk pertanyaan yang berikutnya yang masuk dari survei, bagaimana cara mendiversifikasi portofolio investasi? Perlu adanya risk profiling dulu ya ternyata ya Ko ya. Iya betul. Karena ada low risk, medium risk, atau high risk. Lalu kita baru rebalancing portofolio kita sesuai dengan post target tergantung likuiditasnya juga. Jangka panjang, jangka pendek, dan ada opsinya lagi kalau misalnya jangka panjang, misalnya reksadana atau indeks atau saham supaya maksimal dan yang pasti sesuai dengan profil risiko kita. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya tadi
yang juga sudah dijelaskan sama Ko Jeffrey soal asuransi jiwa, ini tadi sudah ditegaskan juga ya Bapak Ibu Saudara, asuransi jiwa itu hanya diperlukan untuk yang sudah memiliki tanggungan. Jadi jika ada istri, anak, atau kita adalah sumber penghasilan dalam keluarga di mana orang tua sangat bergantung kepada uang kita, ya teman-teman yang merasa sandwich generation gitu kan. Wajib punya. Iya, karena bersifat memberikan nilai warisan, karena yang menikmati kan ahli waris ya nantinya, untuk dapat melanjutkan hidup ketika kita mengalami risiko meninggal dunia gitu. Dan dianjurkan belilah asuransi jiwa tradisional yang hanya membayar selama beberapa tahun saja dan tidak bayar seumur hidup. Karena ini sekarang banyak macam ya kok ya. Ada juga yang unit link kan, ada yang gabung dengan investasi dan lain sebagainya. Cuma ini dianjurkannya. Ya, soalnya asuransi yang unit link itu nanti bayarnya seumur hidup. Jadi kan nggak cocok ya. Dan sebenarnya kan kita di asuransi kan tujuannya proteksi ya, bukan investasi ya. Betul. Lalu ini pertanyaan menarik gitu kan. Bagaimana dengan sandwich generation yang keluarganya toksik? Nah, pertama ini bener banget, aku pas baca, wah ini mantap. Berdoa Bapak Ibu Saudara, berdoa tidak henti-hentinya agar Tuhan menjamah keluarga supaya tidak toksik lagi. Nah lalu secara kita pribadi ya financial planning kita juga dirapiin. Mungkin kalau keluarga toksik ya kita coba rapikan bagian kitanya dulu gitu ya. Betul. Jangan kitanya yang berhutang untuk kebutuhan kita sendiri juga gitu kan. Nah lalu berani say no jika sudah kelewatan. Say no bukan berarti tidak respect atau tidak sayang, tetapi bagaimana kita memprioritaskan keluarga inti, dimana ini sebuah tanggung jawab yang juga besar gitu ya. Betul, ini karena banyak dialami oleh mungkin teman-teman atau mungkin keluarga kita sendiri ya. Kita pun juga melayani beberapa couple yang seperti ini, yang dibilang toksik, artinya keluarga besarnya itu sangat bergantung dan sangat merongrong si keluarga ini gitu loh. Jadi si suami ataupun si istri jadinya berantem terus karena harus membiayai orang tuanya, membiayai adik-adiknya untuk sekolah, sementara keluarga intinya sendiri nggak diurus dengan baik. Ya, jadi mengakibatkan selalu cekcok. Nah ini bermasalah nih. Ini kan langsung ya real life kejadian benar-benar ya. Sebagai pasangan muda yang di dalam Tuhan harusnya benar-benar berani say no, maksudnya. Harus fokus ke keluarga inti dulu. Karena gimana pun keluarga inti kan sudah dipercayakan Tuhan gitu ya. Sisanya barulah bantu orang tua. Bukan berarti nggak sama sekali, tapi bantulah gitu kan. Karena orang tua, sebenarnya ada juga orang tua yang kalau memang sudah tidak bisa bekerja karena sakit, itu lain cerita. Tapi banyak juga kejadian orang tuanya sengaja. Ya toksik itu tadi. Iya, toksik itu tadi. Maksudnya orang tuanya memang sengaja gitu loh. Memang nggak mau kerja lagi. Mikirnya, mohon maaf nih, saya sudah merawat kamu berapa puluh tahun. Ini waktunya kamu payback ke saya. Wah itu bahaya banget. Terus kalau misalkan sampai kita nggak mau dipakai ayat lagi, itu ngeri banget. Banyak yang kejadian kayak gitu ya. Maaf di dalam lingkungan orang Kristen sekalipun banyak yang toksik seperti itu, dan itu jadinya kan tekanan berat buat pasangan suami istri ini. Iya. Nggak banyak yang malah jadi mau cerai. Atau boleh dibilang ya gini, orang Asia kan mungkin tingkat perceraiannya tidak rendah, tapi cerai itu kan bukan berbicara secara hukum kita sudah tidak bersama lagi ya. Sudah tidak ada ikatan lagi tuh udah ada cerai juga. Jadi banyak pasangan yang sudah tidak komunikasi, tinggalnya sudah nggak bareng, atau tinggal masih bareng tapi sendiri-sendiri. Itu juga sama aja cerai sebenarnya. Jadi banyak yang terjadi hal seperti itu mengakibatkan perceraian. Nah ini kalau nggak tidak diatur dengan baik, tidak disiplin dari kepala keluarga gitu ya, ini bisa jadi masalah besar. Jadi siapapun yang mengajukan pertanyaan ini, thank you. Ini karena jawaban yang dibutuhkan oleh semua orang sebenarnya. Dan mungkin sebenarnya harusnya ya berani komunikasi. Jangan sampai juga nanti ngasihnya diem-diem, nanti ketahuan makin berantakan. Betul. Iya. Betul. Ya, terima kasih yang menanyakan. Ini menjadi satu hal yang penting buat kita semua, termasuk yang belum berkeluarga juga jadi penting banget. Karena ini jadi hal yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah gitu ya. Oke, aku akan bacakan
jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan apakah kondisi keuangan kita sehat atau tidak. Nah tadi ini net worth yang tadi sempat dimention sama Ko Jeffrey, net worth-nya itu positif, yaitu total aset lancar lebih besar daripada total hutang. Nah yang perlu digarisbawahi mungkin kata aset lancar ya, bahwa asetnya ini aset liquid ya Ko ya. Iya ya. betul. Jadi kalau aset lancarnya misalnya asetnya rumah itu kan nggak lancar tuh, nggak liquid. Kalau lebih besar daripada hutang, ya belum jadi indikator kesehatan nih. Betul. Jadi betul. Apalagi kalau ada hutang gitu ya, karena hutang kan lancar, nggak ada hutang macet ya. Hutang pasti ditagih terus. Sedangkan kita punya aset kan nggak bisa dicairkan kapan-kapan. Jadi sebenarnya kalau secara akuntansi, secara keuangan, aset lancar itu enggak. Tetap yang dilihat total aset. Tapi kalau saya pribadi itu kan kita bertanya ya, kondisi keuangan sehat apa enggak? Kalau yang sehat selalu yang dilihatnya yang lancarnya. Iya. Ada solvabilitas juga ya kalau namanya solvabilitas. Jadi teknis ya. Iya, jadi teknis. Oke. Poin kedua adalah memiliki payung yang komplit jika terjadi risiko mendadak, antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, mobil, rumah, properti, dan lain-lain. Lalu ini dana cadangan dalam bentuk cash atau reksadana pasar uang. Ya, maksudnya dalam bentuk yang mudah dicairkan ya. Betul. Setidaknya 6 kali, berarti ini dana darurat ya, biasa orang sebutnya ya. Betul. Setidaknya 6 kali gaji bulanan standby di rekening untuk jaga-jaga. Nah, lalu penghasilan total suami dan istri itu harus lebih besar daripada pengeluaran, termasuk bayar hutang dan kebutuhan hidup. Iya. Lalu yang kemudian pertanyaan yang sudah masuk juga, bagaimana mengelola keuangan dalam bisnis. Nah, ini mungkin juga pesan penting buat anak-anak muda ya, karena beberapa mulai ada yang belajar berbisnis nih kode kita. Nah, ya good, ini harus dipelajarin. Ini pertama, pisahkan rekening pribadi dan rekening usaha atau dagang. Lalu gajilah diri sendiri. Jadi jangan menganggap uang hasil jualan usaha atau omset kita sama dengan uang kita, karena nanti akan pusing untuk manage bisnisnya. Iya betul. Saya menyela sedikit di poin nomor 2 karena ini salah mengerti itu berakibat fatal. Kadang-kadang saya perhatiin nih kalau saya lagi scroll TikTok nih, ada aja yang kayak dia punya konten tuh kayak, oh saya jualan ini sehari bisa menghasilkan segini-segini gitu ya. Itu bukan duit kita loh, itu kan omset dagangan kita masih bayar supplier, net income-nya barulah penghasilan. Emang net income-nya segitu? I don't think so. Nah itu yang bahaya loh. Dan itu terjadi di dimanapun di seluruh dunia, terutama negara-negara yang masih berkembang. Karena literasi masih kecil ya, masih rendah. Jadi anggapnya kita jualan barang banyak, dapat duit. It's not your money. Dipotong kewajiban, dipotong kita punya modal, ya kan, dipotong COGS, namanya cost of goods sold, barulah kita dapat earnings kita, gross. Itulah baru dibilang kita punya keuntungan. Jadi buat yang baru belajar berbisnis atau mungkin sudah lama berbisnis, kalau masih salah, mohon ubah cara pikirnya di sini. Iya. Jangan terkecoh. Lalu poin ketiga masih nyambung dengan di atasnya, jangan campur aduk uang usaha dengan uang pribadi. Cukupkan diri dengan gaji bulanan. Jika tidak cukup, ya jangan spending. Jangan pinjam uang dari kas usaha kita, karena itu lama-lama bisa menjadi bom waktu. Betul. Ini saya poin penting, karena saya sering relate ya, terutama yang masih bentuknya small medium business ya, kan pasti punya namanya pinjaman ya. Pinjaman rekening koran, biasanya agunannya rumah, tapi pinjaman rekening koran pakai buat cash flow kan ya, supaya ada keuangan muter-muter. Nah, jadi buat pembayaran masuk situ, beli supply barang dari situ, nanti perhitungan laba ruginya kan dari situ. Jangan ngambil uang dari situ untuk kepentingan pribadi. Yang saya bilang, makanya lebih baik pengusaha pun gajilah diri sendiri. Tentukan setiap bulan ambil berapa, 5 juta kah, 10 juta, sesuai dengan keuangan bisnis. Nanti kalau ketika tutup tahun atau tutup triwulan, semester, ada hasil net profit yang dilihat, itu baru boleh diambil. Jadi jangan karena melihat, ini ada uang kas perusahaan atau misalkan pinjaman limitnya masih besar, butuh nih buat siapa, ambil dulu, nanti balikin deh. Itu buang waktu. Itu bahaya sekali karena udah banyak kejadian, sering kali kejadian kayak gitu, terutama di yang tadi saya bilang small medium enterprise ya, yang punya toko-toko, yang punya pabrik-pabrik kecil. Itu selalu masalahnya asal muasalnya dari situ. Jadi dari awal sudah mencampur adukan, mikirnya punya duit banyak padahal itu bukan duit kita. Iya. Gitu. Betul, jangan dicampur adukan dan cukupkan dengan gaji bulanan ya.
Oke, pertanyaan berikutnya, mempersiapkan financial planning sejak mahasiswa sebaiknya bagaimana? Mulai belajar bagaimana menginvestasikan uang dengan benar. Menginvestasikan ini bicara soal bukan untuk belajar finance, karena ini life skills gitu ya. Jadi belajar investasi itu sesuatu yang penting juga, apalagi kita bendahara Tuhan gitu ya. Lalu belajar disiplin untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu agar bisa menabung dan berinvestasi. Mulailah memiliki asuransi kesehatan. Bisa beli yang murah atau minimal uruslah BPJS, jangan malas mengurus BPJS. Iya betul. Untuk membatasi risiko. Karena kadang orang merasa ribet ngurus BPJS padahal sih enggak juga ya. Dan akhirnya enggak diurus. Oke, lalu ada pertanyaan mengenai produk-produk seperti P2P lending, crowdfunding, dan robo-advisor ini bagaimana? Semuanya bagus, tapi carilah yang aman dan yang make sense. Dan yang penting perhatikan apakah sudah diawasi oleh OJK atau belum. Iya. Sebenarnya kelihatan ya kok ya di aplikasinya kan ada catatannya kalau memang dia sudah diawasi oleh OJK. Betul. Itu harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir ya, bagaimana cara kontrol uang dari hawa nafsu untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, ingat ya namanya penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Selalu consider 3-4 kali apakah beli barang itu perlu, akan dipakai lama atau tidak. Apa uangnya nggak sebaiknya diinvestasiin aja. Menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih besar itu bijak. Iya, cara kontrol uang dari hawa nafsu ya begitu, mikirnya 3-4 kali, mikirnya 3-4 kali benar atau enggak. Serius, karena itu nanti setiap tahapan kita punya level keuangan, godaannya makin gede. Ketika punya uang hanya segini, godaannya mungkin cuma beli Gundam. Nanti next tahapannya pengen beli mobil lagi yang lain dan sebagainya. Wah, itu kalau nggak belajar dari muda ya, susah. Saya pribadi contoh gitu ya. Saya suka main game, saya gamer sejati. Tapi ketika sudah mulai beranjak lebih dewasa gitu ya, mulai mikir, mau beli PS5 kemarin keluar bisa nggak? Ya bisa sih, jamnya main nggak ya? Nah, kepake nggak ya? Kapan mainnya gitu? Kalau nggak ada waktu, udahlah nggak usah, ntar buang waktu. Nah itu dia, mikirnya bisa berkali-kali, baru ambil keputusan. Jangan ambil impulsif buying. Karena kalau ambil impulsif pasti pengen beli, ntar begitu udah beli, aduh nyesel. Selalu gitu. Nah itu yang harus dipikirin lah. Selalu mikir 3-4 kali dulu ya teman-teman. Mungkin salah satu fun fact-nya ternyata juga orang-orang yang jualan online itu juga tahu bahwa tuh masyarakat tuh suka impulsif buying kok. Jadi iya benar, exactly. Yang jualan live TikTok segala macam itu biasanya sengaja tengah malam. Betul, sengaja. Sampai subuh. Ketika orang terutama anak-anak muda lagi mager nggak tahu mau ngapain, duduk di ranjang kan, biasanya kan duduk terbahan scroll kan. Iya. Nah itulah sasaran empuknya. Nah itu harus dikendalikan. Kayaknya ada yang ketawa. Ada yang relate di sini. Ada yang relate. Ya jangan begitu ya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang memang sudah kami terima dari Google Form. Nah, kami membuka kembali pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara, bisa melalui chat Zoom ataupun raise hand ya. Tapi diminta untuk on cam ya, untuk Bapak Ibu yang mau raise hand. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari yang live saat ini, aku juga ada pertanyaan tentang asuransi sih kok. Sebenarnya kalau di beberapa budaya keluarga ya, mungkin termasuk di yang aku kan dari keluarga Chinese gitu kan, mungkin orang tua itu agak enggan untuk punya asuransi. Bahkan ada yang punya mindsetnya gini, kalau nggak punya asuransi itu nggak bakal sakit. Justru kalau punya asuransi malah jadi sakit karena ngerasa udah ada uang gitu loh. Nah jadinya kadang ada yang ngalamin kendala mau masukin orang tuanya ke asuransi pun orang tuanya nggak mau, padahal anaknya mau nih. Nah itu gimana ya kok ya? Nah ini saya bisa jawab karena saya juga ngalamin. Saya juga bisa ngalamin, kan? Ya ngalamin juga. Jadi bisa jawab nih. Nah, yang pertama kan nggak percaya sama asuransi gitu ya. Ya sebenarnya alasan generasi sebelum kita tuh nggak gitu percaya. Kenapa? Karena minimnya literasi keuangan. Yang dimana mereka selama ini mungkin mendengarkan atau belajar asuransi hanya dari teman-temannya doang. Yang teman-temannya notabene jadi sales karbitan, tiba-tiba ada ibu rumah tangga atau yang biasa jual panci, tiba-tiba jual asuransi, nggak ngerti apa-apa. Nah itu kan bukan sebuah penjual yang baik karena tidak mendalami produk secara benar-benar gitu ya. Jadi mereka punya sumber pengetahuan juga tipis, rendah sekali. Makanya mereka berpendapat seperti itu. Plus ditambah banyak masyarakat yang salah beli produk, yang mengakibatkan ketika suatu saat terjadinya nggak bisa klaim atau uangnya nggak kembali atau gimana, jadilah komplain.
Dan itu nyampe ke kuping mereka, terutama dari teman-teman, wah asuransi begini, ujung-ujungnya kesimpulan mereka adalah tuh kan asuransi bohong. Nah itu yang terjadi, memang itu susah ngebenerinnya karena gimana pun kan pilihan hidup mereka ya untuk mereka belajar atau tidak. Minimal dari generasi kita yang sudah lebih kritis, yang open-minded, ya kita belajar. Sebenarnya asuransi itu apa, yang benar tuh seperti apa gitu. Nah ketika kita mau convince generasi kita yang misalkan mau belikan asuransi untuk orang tua gitu ya kita convince-nya adalah dengan cara memberikan contoh. Orang generasi di atas kita kan hanya bisa manut kalau sudah melihat contoh yang baik kan. Sudah jadi kita juga jadi bukti nih. Bukti apa? Bukti kita sukses kah? Bukti kita rapi pengeluarannya kah? Bukti kita rapi pengelolaan resikonya gitu kan. Misalkan kita sakit, don't worry, saya punya asuransi gitu kan. Orang tua akan merasa, ternyata benar ya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang bikin mereka jadi pelan-pelan melunak. Gitu. Lama-lama mereka akan ngerti juga. Kalau dalam hal beberapa teman mungkin kasusnya bisa lebih ekstrim karena merasa mungkin orang tuanya merasa, kalau kamu beli asuransi kamu nggak percaya Tuhan. Nah, itu lebih ekstrim lagi. Jadi lebih berat untuk bisa membantu mengubah mindset mereka, tapi ya sebenarnya tidak mustahil kok. Terus kalau misalkan tadi yang Wiwi bilang, kalau udah punya asuransi jadi gampang sakit, ya itu nggak masuk akal. Itu mindset. Iya, itu kan cuma sugesti aja ya, kan merasa punya jadi dicek-cek loh. Enggak, semua orang sebenarnya kalau mau ngecek ya pasti ada lah 1 kali 2 kali ketahuan badannya ada apa. Justru memang kita harus ngecek terus setiap tahun kan. Jadi kita aware gitu. Banyak orang kan kecolongan nih. Ya kecolongan maksudnya tahu-tahu udah umur 40, 50 ternyata ada misalkan cancer, tahu-tahu udah stadium 4, stadium 3. Loh, kok bisa mendadak? Nggak ada yang mendadak. Semua itu ada progres. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah ngecek kan. Jadi ketika tahu udah jadi bom waktu. Nah, itu yang merasa, kalau gue ngecek mau jadi ketahuan. Makanya jujur nih banyak, mungkin di kalangan kita juga masih ada, tapi di orang Asia jadi malas medical check up. Mikirnya, takut ketahuan. Iya nggak? Kalau nggak ketahuan aman-aman aja. Kalau nggak tahu nggak sakit. Loh, nggak juga. Justru kita ngecek itu kan supaya dikasih warning gitu loh. Kita udah mulai bahaya nih kolesterolnya. Gula kita udah di ambang batas, bahaya. Jadi mulai kontrol. Justru itu jadi pecetan buat kita gitu supaya lebih berhati-hati. Terutama yang udah umurnya mulai mendekati kepala 3. Ya. Kepala 3 ya? Tadi expect-nya ngomongnya kepala 4 ya? Enggak, zaman sekarang banyak kepala 3 aja udah mulai sakit-sakitan. Oke, tapi sekarang kan banyak pilihan produk asuransi juga ya kok ya. Aku pernah lihat salah satunya tuh dia hanya mengcover penyakit kritis. Nah itu menurut Koko oke kah atau malah jadi gak efektif? Justru jangan, sebaiknya cara asuransi kesehatan biasa saja. Jadi kan mengcover semuanya. Karena kadang-kadang produk itu dibikin membingungkan ya. Jadi orang pikirnya kalau yang biasa tidak mengcover penyakit kritis. Padahal nggak juga loh. Tetap mengcover penyakit kritis. Cuman penyakit kritis mungkin dia khusus memberikan pertanggungan tambahan kalau kena penyakit kritis. Jadi itu banyak yang bikin banyak yang bikin orang salah kaprah. Jadi mikir saya beli asuransi penyakit kritis aja deh kan. Kalau sampai kena kan lebih mahal ya. Yang ini nggak usah lah gitu. Padahal salah loh. Penyakit kritis punya asuransi itu dipakai sama kayak asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa kan keluarnya ketika meninggal, keluarnya duit toh. Nah asuransi penyakit kritis juga sama, ketika terdeteksi penyakit kritis keluar duitnya. Jadi bukan untuk mengobati dia loh, tapi untuk menggantikan penghasilan. Karena kan kalau udah sakit kritis udah nggak bisa kerja. Jadi itu pengganti penghasilan, bisa dipakai buat bisnis baru kek, atau dipakai buat main saham kek, atau whatever, pokoknya untuk menghasilkan gitu. Tapi untuk pengobatan hari-harinya kita tetap asuransi kesehatan. Nah itu yang banyak bikin salah kaprah, termasuk keluarga saya juga dulu. Waktu baru kawin sama baru menikah ya, bukan kawin sama istri saya sekarang. Dulu kan ketika ada salah satu keluarga yang sakit, begitu mau coba klaim nggak bisa, ngomel-ngomel. Nah tuh kan ngomel-ngomel, asuransi bohong. Ketika dilihat salah beli polis. Tuh kan banyak orang begitu salah beli karena ya ikut teman, ikut saudara, ikut siapanya gitu kan. Dia nggak beli sesuai dia butuh. Ketika dia butuh mau diklaim nggak bisa. Dipikirnya yang dia beli itu udah bagus karena pasti orang ngomongnya kan saya beli udah bayar mahal. Nah
dipikir mahal sama dengan semua dijamin. Tidak. Enggak. Tergantung apa yang kita beli. Hmm. Nah itu yang saya bilang tadi, orang Indonesia banyak yang saya beli. Sayang. Iya. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan masuk nih Ko. Shalom Ko, apa prioritas atau tujuan menabung atau berinvestasi yang paling penting untuk anak muda? Lalu apakah asuransi selain BPJS penting untuk diambil sejak dini atau nanti saja ketika penghasilan sudah tetap? Atau nanti saja ketika penghasilan sudah tetap, berarti saat ini belum tetap ya? Kemungkinan yang bertanya ini kalau ya. memang belum tetap, ya BPJS saja. Kalau sudah punya penghasilan yang cukup baik, tetap ya harus consider asuransi swasta. Kenapa? Karena BPJS baik, tapi tidak cukup lah ya. Maksudnya ketika nanti mau butuh berobat, BPJS itu banyak minusnya juga. Contohnya kita hanya bisa ke dokter tertentu, rumah sakitnya tertentu saja. Dan ketika kita mau konsultasi atau ketika mau rawat inap, itu prioritasnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi mesti ngantri sendiri di tempat tertentu. Dan itu kadang-kadang tidak ideal pada kondisi tertentu. Maksudnya apa, contohnya lagi urgent gitu ya. Kan gak mungkin disuruh ngantri dulu panas-panasan di luar. Karena tempat antriannya berbeda loh. Ya, jadi pasien BPJS itu belum tentu di semua rumah sakit perlakuannya sama. Ada di rumah sakit tertentu yang perlakuannya tuh kayak second class lah. Ya kayak rakyat second class yang bayar pribadi atau asuransi swasta pasti lebih didahulukan. Nah, jadi kalau misalkan punya uang lebih, tolong beli yang swasta. BPJS ya itu minimal ya. Jadi minimal harus punya. Nah, jadi pertanyaan atasnya ada satu bagian, apa tujuan investasi atau menabung atau prioritas yang paling penting ya? Untuk anak muda. Nah, prioritas paling penting adalah ya tujuannya nanti untuk mempersiapkan dia punya keluarga sih sebenarnya. Ya, si anak muda ini kan suatu saat pengen punya pasangan ya. Kecuali mau selibat ya lain cerita kan. Ketika dia mau punya pasangan pasti pengen punya anak juga. Nah, mumpung masih belum banyak tanggungan, disiapkan dari sekarang gitu. Nanti kalau duit tabungan udah banyak, kan lebih ringan ya ketika sudah punya pasangan gitu kan. Lebih ringan untuk menjalani bersama-sama. Ketimbang yang pasangan baru mulai nol sama sekali, itu kan lebih mundur lagi. Nah, jadi nggak ada salahnya nabung dari awal. Berarti salah satunya prioritasnya nabung untuk menikah. Semangat. Ya, walaupun belum ada pasangannya, is okay. Iya, nabung dulu, nggak apa-apa. Nah, lanjut pertanyaan di bawahnya. Shalom Ko, mau nanya tentang asuransi. Boleh nggak share tentang produk asuransi kesehatan? Item apa saja dari produk mereka yang basically kita perlukan? Covering yang cukup itu sejauh mana? Produk asuransi kesehatan ini ngomongin ya? Iya. Item apa saja sebenarnya covering yang cukup itu ya yang penting kita perawatan rumah sakit, perawatan ketika ada tindakan, semua di cover. Dan sebaiknya cari yang tipenya sesuai dengan tagihan. Yang all in ya? All in, ya ditanggung gitu ya, sesuai tagihan. Nah itu kan sekarang di zaman ya udah banyak yang seperti itu. Nah cari yang model begitu, dan itu kan nggak mahal biasanya. Jadi pokoknya masuk rumah sakit apapun dijamin, atau kalaupun tidak dijamin di rumah sakit bisa reimburse. Nah itu penting banget. Jadi harus cari yang seperti itu. Oke. Dan aku mau nambah pertanyaan sih yang tadi dikit. Apa sih yang perlu diwaspadain? Takutnya kita salah produk atau apapun. Kan polis tuh panjang banget ya kok ya. Maksudnya bagian mana yang kita perlu perhatiin gini, gitu? Ketika membahas jadi sebenarnya polis asuransi itu setiap asuransi kurang lebih mirip-mirip sama. Jadi yang paling penting fitur produknya jelas, ya kan. Yang kedua asuransinya juga yang konvensional aja. Ya kalau bisa jangan dikaitkan dengan investasi. Jangan. Kenapa? Karena logikanya gini aja deh teman-teman. Mungkin buat yang bertanya-tanya atau mungkin teman-teman ada yang agent asuransi juga yang jualan asuransi yang ada investasi atau mungkin sudah punya. Logika gini aja. Kita beli asuransi itu kan kita mengalihkan resiko kepada perusahaan. Nah, ketika teman-teman beli asuransi yang ada investasinya, itu tuh perusahaannya mengalihkan resikonya ke investasi pasar modal. Kan bodoh banget ya. Kita lempar ke dia lempar lagi ke orang lain. Jadi sama aja kayak kita melempar ke pasar modal. Artinya asuransi kita bisa ditanggung atau enggak tergantung kondisi saham loh. Iya. Ngapain? Orang kita cari produk yang lu yakin ya kapanpun saya butuh, saya bisa
di cover gitu. Ada kejadian malah hilang saldo. Nah iya itulah kejadiannya karena dikaitkan dengan investasi. Which is nggak bisa. Yang satu, asuransi bukan kapabilitasnya untuk mengelola investasi ya secara maksimal. Yang kedua, biasanya susunan biayanya mahal sekali ketika asuransinya model begitu. Yang ketiga, dikaitkan dengan investasi di pasar modal. Jadi carilah yang memang tradisional aja sih, yang pure aja, which is nggak banyak. Di Indonesia nggak banyak. Kalau di luar negeri, mohon maaf, asuransi yang pakai investasi cuma laku di Indonesia doang. Oh. Sama di negara yang masih literasi keuangannya rendah. Kalau di luar negeri nggak ada. Karena orang udah kritis, nggak mau. Begitu mereka udah ngerti konsep logikanya tuh jalan. Justru di sini karena literasinya rendah, jadi dipikirnya, wah bisa nabung sekalian. Asuransi. Good deal kan? Iya, orang Indonesia malas mikir memang, malas baca gitu kan. Jadi maunya yang gampang aja, itu bahaya loh. Karena kan udah ngalamin, saya juga ngalamin, korban juga. Makanya jadi bisa ngajarin saudara supaya maksudnya jangan ngalamin yang kayak saya alamin gitu. Dulu juga ngalamin. Oke. Menjawab ya. Lanjut ya. Shalom Ko, bagaimana tanggapan Koko jika suami dan istri bekerja dan harus ke kantor sehingga waktu dengan anak tidak begitu banyak? Bagaimana cara menghadapi case tersebut ya Ko? Nah ini sangat bagus pertanyaannya. Yang pertama, waktu dengan anak itu kan sangat penting. Ya kita nggak mau ngulangin kesalahan di mana orang tua sama anak nggak punya waktu, akibatnya nanti anak kita ketika udah gede HMC lagi. Ya, gitu lagi percuma kan, kayak setan muter-muter aja. Maka itu perlu adanya financial planning. Jadi termasuk planning punya anak. Kalau memang belum waktunya punya anak dan belum cukup finansial, tolong jangan punya anak dulu. Atau kalau sudah kadung punya, jangan nambah. Kenapa? Karena itu nanti bergantung sama urusan finansial. Urusan finansial bisa menjadi masalah buat anak, buat keluarga, buat pasangan. Jadi yang sudah terlanjur punya, ya udah nggak apa-apa. Ya ketika suami dan istri harus bekerja bersama-sama, ya sebisa mungkin luangkan waktu untuk ya jangan kerja terlalu malam gitu loh. Pulang ya selalu on time. Jakarta macet memang, tapi kalau bisa pulanglah lebih awal. Dan kalau udah Sabtu Minggu ya jangan sibuk sendiri dengan handphone, jangan sibuk sendiri dengan teman-temannya. Luangkan waktu di rumah sama anak gitu loh. Karena saya ngalamin, saya juga anak masih kecil. Saya juga seringkali kalau lewat jam kantor diajak kemana juga saya juga guilty. Karena saya merasa saya harus spend sama anak. Tapi pun kalau di rumah udah sama anak ditelepon sibuk juga saya juga jangan juga ngalamin. Itu susah dilakukan teman-teman. Tapi kita yang penting tahu kita nggak boleh begitu. Nah ketika finansial belum cukup, ya satu berdoalah minta Tuhan hikmat gitu ya untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, dengarkan rekaman yang kemarin di Coffee of Working. Siapa tahu teman-teman kerjanya salah gitu ya. Ketika ternyata memang benar, harusnya bisalah salah satu yang kerja aja gitu. Ataupun kalau dua-duanya bekerja tapi bisa manage dengan baik waktunya. Karena ini masalah klasik tapi banyak yang bisa bisa melewati itu. Gitu. Oke. Nah, aku juga ada pertanyaan lagi. Ini mengenai reksadana sih kok. Kan aku taunya reksadana itu kita baru bisa realize gain-nya itu atau kita dapat dana keuntungannya itu kan kalau kita jual unit ya. Betul. Ada nggak sih produk reksadana yang dia akan kasih kita mungkin bukan bunga ya sebutannya, tapi ya imbal hasil pada periode yang tertentu dengan jelas gitu? Oh ada. Ada itu reksadana yang memang pendapatan tetap tapi memberikan dividen 3 bulanan ada. Banyak kok di pasaran. Jadi itu kayak deposito aja bentuknya kan. Jadi setiap 3 bulan keluar cair bunga gitu kan. Kupon-kuponnya ada sih di pasaran. Reksadana pendapatan tetap. Betul. Ya. Pendapat tetap juga ada 2 macam. Satu yang tipenya baru dijual baru ketahuan hasilnya kan. Yang kedua tiap bulan ngeluarin dividen. Ada. Itu kita tahuin dari tinggal cari fitur produknya. Kalau kita misalkan ke Bareksa atau ke Bibit Ajaib gitu ya, atau ke bank misalkan, carilah reksadana yang memberikan imbal hasil secara bulanan atau 3 bulanan ada. Beberapa produk seperti Sukor atau Bahana, Batavia gitu ada sih. Saya juga lupa ya namanya, nggak inget. Tapi ada yang kayak gitu. Oke. Bisa dieksplor. Iya, dieksplor aja karena itu penting juga. Itu juga bisa menjadi sumber income tambahan kan.
Betul. Jadi ketika punya uang bonus, nah jangan dihambur-hamburkan, ditaruh seperti itu bisa dapat income bulanan tambahan gitu. Memang nggak gede ya, tapi better than nothing. Oke. Mungkin kita masih membuka untuk beberapa pertanyaan lagi ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada pertanyaan, aku undang untuk melalui chat Zoom ataupun raise hand dengan on cam gitu. Tuh, di kolom chat. Ya, itu di kolom chat seperti ada notifikasi. Oh, bukan. Admin. Nah, mungkin pernah nggak sih Koko sendiri terjebak pada produk keuangan yang salah dan kemudian bagaimana? Pernah nggak? Sering. udah lama di dunia keuangan pun sering salah juga. Makanya ya itu dia kan manusiawi itu kan kita kadang-kadang ngikut teman, dengerin teman kadang-kadang jadi nggak subjektif. Ya cara mencegahnya adalah siapapun itu, mau teman, saudara, bahkan pasangan sekalipun ketika memberikan info mengenai produk, kita harus do your own research. Tetap harus dipikirkan baik-baik gitu ya, didoakan juga. Ini benar nggak sih yang kita mau beli gitu? Kalau sampai itu juga salah ya sudah mau gimana lagi. Tapi itu sudah minimal yang kita bisa lakukan. Karena sampai senior apapun ya tetap aja namanya manusia bisa kelepasan gitu. Apalagi kalau nggak dilakukan, nggak dianalisa dulu ya yang kita mau beli gitu ya berbahaya. Contohnya beli obligasi negara gitu ya, pikirnya wah pasti aman lah punya negara. Ya diperhatikan juga serinya apa, jangka panjang atau tidak, kuponnya berapa, resikonya apa. Karena kok main ngasal beli, nanti ketika kita butuh misalkan cairkan, ternyata nilainya hancur, akan bertanya-tanya loh. Kok bisa nilainya jelek kan punya pemerintah? Ya dulu tenornya panjang atau tidak. Kalau tenor panjang hubungannya dengan suku bunga apa, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi walaupun seaman apapun itu produk investasi, tetap ada namanya resiko. Ya hidup semua penuh dengan resiko. Masalahnya kita bisa meminimalisir atau tidak kan resikonya. Oke. Tadi kayaknya ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaan ya? Oke. Ternyata pertanyaan tulisannya itu. Oke, sebenarnya juga yang aku juga agak penasaran, tapi mungkin ini masih belum umum sih ya. Aset tetap di metaverse. Kan maksudnya banyak orang yang bilang kalau misalnya untuk coba beli tanah di sana dan lain sebagainya itu nanti akan bisa bagus seperti tanah di sini gitu. Menurut Koko gimana itu? Ya itu kan masih dunia virtual. Jadi ya kalau mau coba-coba di situ ya monggo, tapi jangan banyak-banyak. Karena kan semua yang berbau virtual itu masih belum teruji. Ya kan, yang kedua balik lagi itu dunia digital. Mohon maaf kalau dunia digital artinya yang gaptek tidak boleh masuk. Yang nggak ngerti jangan sentuh-sentuh karena itu dunia yang mengejelimet. Ya banyak orang yang mohon maaf nih kalau ditanya coba jelaskan blockchain teknologi dari A sampai Z nggak ngerti. Cryptocurrency itu apa? Kenapa begini, kenapa begitu? Kaitannya apa dengan ini? Pasti nggak ngerti. Kenapa? Karena ikut teman, dengar teman doang gitu ya. Tapi ketika ngerti benar-benar, takut loh. Ini sesuatu yang real, tapi belum dianggap sebagai sesuatu yang real. Gimana ya? Real tapi tidak real. Jadi apakah benar? Ya ada. Untuk orang yang ngerti, dia eksis. Tapi buat orang yang nggak ngerti, itu akan menjadi apa sih ini? Nggak jelas. Makanya ketika kemarin cryptocurrency hancur ya di awal tahun ini, kenapa bisa begitu cepat hancur? Karena kepercayaan masyarakat tipis. Orang yang selama ini percaya, ketika terjadi crash, tiba-tiba berubah. Mikirnya, jangan-jangan selama ini salah. Begitu. Jadi kepercayaannya setipis ini. Lain ketika, misalkan kita beli saham BCA BRI, harganya hancur. Ya kita kan masih lihat banknya masih ada. Nggak mungkin hilang kan sahamnya, nggak mungkin nol gitu kan. Nah, jadi masih ada kepercayaannya karena kita lihat real. Tapi kalau cryptocurrency kan nggak ada. Bisa anjlok tuh bener-bener anjlok. Tiba-tiba website-nya hilang, tiba-tiba network-nya hilang, duitnya hilang juga. Nah, dibikin pula dengan aset di metaverse. Menurut saya, ya kalau memang punya uang lebih, ya puji Tuhan, ya bolehlah beli di situ. Ya, siapa tahu jadi pulau di sana kan gitu. Tapi ketika nggak punya duit lebih mau coba-coba jangan deh gitu. Karena banyak yang
kejeblos dalam hal seperti itu. Saya juga banyak invest di cryptocurrency, tapi ketika kemarin jeblos, oh ya udah, it hurts me a bit, but did not jeopardize my life. Tapi kan banyak yang tiba-tiba bangkrut kan, sampai baca Twitter, sampai ada orang yang katanya baru dapat uang warisan dari orang tua, disuruh ngelola, dicemplungin semua ke Luna. Besoknya 1,8 miliar jadi 1,8 juta. Nah lu pertanggungannya bagaimana itu? Apa nggak sedih? Bisa jadi gila itu orang kayak begitu kan? Nah ya itulah makanya hati-hati. Makanya kita melihat kondisi kayak gitu, tetap balik lagi memang paling aman tuh saham. Tapi jangan salah beli gitu. Memang paling aman saham, barang yang di depan mata gitu kan jelas. Dan yang ada fundamentalnya ya, jangan cuma ada bener-bener real gitu. Jadi jangan beli sembarang saham juga. Cryptocurrency kan juga sama, semua kelihatannya bagus, naik, tapi yang punya fundamental value, yang benar-benar ada realnya kan cuma beberapa ya. Iya. Cuman Ethereum, Bitcoin misalkan. Yang lainnya kan cuman bohong-bohongan. Ya kan, apalagi kalau ada Elon Musk nge-tweet guguk aja bisa naik tuh saham. Iya kan, nah itu kan udah nggak masuk akal juga gitu. Nah itu ada pertanyaan kripto lagi jadinya. Shalom, kok mau bertanya soal hal coba-coba kripto dan tanah di metaverse. Kalau kita tidak begitu mengerti tapi pengen coba-coba, bukannya itu jatuhnya judi? Thank you. Ya betul. Jadi judi itu adalah pengertiannya segala sesuatu yang kita ikut tapi kita nggak ngerti dan kita nggak tahu pasti untung dan kita nggak mengusahakan, itu judi lah. Ya apapun itu. Ya kita bikin bisnis juga boleh dibilang judi loh. Kenapa? Satu, kita bikin restoran, kita bikin pabrik, emang sudah pasti untung. Kan tidak ada garantinya kan, pasti untung sekian kan, nggak ada. Tapi yang jadi poin penting adalah bagaimana kita mengusahakan itu kan, supaya restoran kita sukses, supaya pabrik kita laris barang produksinya. Nah, demikian pula dengan saham, demikian pula dengan kripto. Kalau kita pelajarin banget, dan kita ngerti, dan kita melangkah, itu udah nggak judi. Itu sudah namanya keputusan investasi. Resikonya sudah terukur. Jadi masuk pun nggak akan banyak-banyak misalkan. Tapi kalau kita nggak ngerti dan ikut teman, ikut grup, ikut ngomongin ini, beli ini, ya udah itu judi lah. Iya. Oke. Nah, sebenarnya aku satu pertanyaan penutup nih, karena ini kan terkait yang family gitu ya, kok. Kapan sih sebuah keluarga muda itu perlu mempertimbangkan ada asuransi pendidikan? Gini, asuransi pendidikan itu sebenarnya perlu dan tidak. Karena asuransi pendidikan itu kan sebenarnya produk yang berjenis, jadi teknis ya, berjenis namanya endowment atau dwiguna. Jadi artinya ketika membeli suatu produk seperti itu, produk asuransinya akan memberikan semacam dana kembali ya ketika nanti anaknya mulai umur sekolah gitu kan ya. Lalu kalau di tengah jalan si kepala keluarga itu meninggal, ya keluar asuransi jiwa. Jadi produknya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya, itu nanti ketika kita beli, itu uang yang dikembalikan itu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kenapa? Karena tingkat pengembalian dari produk tersebut rendah, kayak deposito doang. Jadi makanya kalau menurut saya sih nggak guna. Saya pribadi juga nggak mau beli kayak gitu. Lebih baik udah asuransi jiwa aja. Nah, buat urusan pendidikannya gimana? Ya invest saham. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Mau invest properti juga nggak bisa. Mau beli deposito apa lagi. Jadi cuma pilihannya cuma di saham. Tapi sahamnya juga saham yang benar gitu. Yang memang memberikan hasil yang bagus, konsisten gitu ya, jangka panjang dan bagus. Itu cuma BCA. Cuma BCA, cuma BRI, nggak ada pilihan lain. Itu udah saham primadona seluruh umat manusia itu. Jadi udah tabung aja gitu kan kayak begitu. Jadi udah pasti itu cukup buat nanti kita punya anak buat sekolah gitu. Nah, jadi kapan perlunya untuk bikin asuransi pendidikan? Menurut saya nggak usah sih. Lebih baik dari mulai merit atau kalau sudah sebelum merit sudah mulai rencanakan investasinya, setiap bulan nabung berapa nih untuk beli saham, untuk beli reksadana, setiap bulan sudah ditentukan berdua sama suami istri. Lebih efektif ya. Lebih efektif. Oke. Pertanyaan mepet terakhir. Shalom, kok apa analisa yang wajib kita ketahui untuk memilih saham? Oh,
Gampang aja kita lihat perusahaannya, satu perusahaan yang kita kenal atau tidak, ya kan. Kedua, masa depan perusahaannya kira-kira seperti apa. Terus apakah perusahaannya itu dibutuhkan oleh orang banyak. Udah. Itu kan secara kasar ya. Kalau mau lebih mendalam lagi berarti kan keuangannya gimana. Tapi ya nggak usah jauh-jauh. Maksudnya saham itu juga bukan buat semua orang, bukan cuma buat orang yang ngerti finansial sekali kan. Cara gambaran aja gampang gitu. Produknya ada nggak kita lihat. Terus prospek masa depannya gimana. Apakah dia bisa digantikan oleh barang substitusi lain dengan cepat atau enggak gitu kan. Kayak contoh, dulu rokok primadona ya kan. Tapi begitu sekarang rokok udah mulai ada yang rokok elektrik misalkan. Langsung saham rokok hancur semua kan. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin golongan menengah ke atas sudah nggak ngerokok konvensional gitu misalkan. Jadi itu mesti kita pelajarin juga. Makanya perlu untuk update wawasan ya. Kita jadi tahu. Makanya banyak ngobrol jadi tahu nih. Oh dunia arahnya ke sini. Jadi trennya begini. Jadi kalau invest saham macam ini jangka panjang ya nggak bagus. Nah itulah itu contoh yang gampang aja ya kalau mau menganalisa saham. Oke, berarti lebih ke fundamental analysis ya. Soalnya mungkin betul. mindsetnya orang-orang ke technical tuh. Jangan, salah. Harus dari fundamental dulu. Technical itu hanya menentukan kapan masuk dan keluar aja. Iya. Tapi apa yang kita beli harus dari fundamental. Jadi kalau orang belajarnya hanya technical, tidak belajar fundamental, ya salah. Harus belajar fundamental. Baik. Jadi itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini bersama dengan Jeffrey. Boleh kasih reactionnya Bapak Ibu Saudara? Nah, nanti kita akan sama-sama memberi ya. Tapi sebelum kita memberi, aku mau mengumumkan untuk topik di minggu depan. Kita akan bicara soal peran ayah di dalam keluarga bersama dengan Kak Arman Haryanto. Dan ini adalah tema serial dimulai dari, kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya, pernah disingkat KOPI gitu kan. Dimulai dari huruf K, yaitu kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri pertemuan Walk the Talk hari ini, nanti kita akan akhiri dalam doa, tapi saya mengajak untuk kita semua boleh ikut terus ya Walk the Talk. Selasa demi Selasa kita boleh terus belajar nih. Hari ini sama minggu lalu kita udah bahas tuntas tentang financial. Hari ini apalagi ya, banyak pembahasan aplikatif yang kita bisa pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita nih. Nah pastinya minggu depan, episode-episode selanjutnya, banyak banget hal-hal aplikatif yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan bisa membangun iman kita ya sebagai orang-orang yang cinta sama Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami masih boleh mengikuti Walk the Talk Tuhan. Untuk tema hari ini Tuhan, financial planning untuk keluarga yang muda. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau berikan kepada setiap kami, untuk tuntunan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan malam hari ini melalui Coach Jeffrey Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan, berkati berlimpah-limpah, yang mau memberikan pengalamannya Tuhan, ilmunya Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang dia boleh hidupi sehari-hari, dia boleh bagikan kepada setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami berdoa khusus juga buat Coach Jeffrey, Tuhan berkati keluarganya Tuhan, istri, anak-anak, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas keluarga Coach Jeffrey Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kami, jemaat-jemaat setia yang boleh mengikuti Tuhan. Kami percaya Walk the Talk ini boleh terus Tuhan bawa sebagai alat memperlengkapi kami Tuhan dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami lagi di episode-episode selanjutnya Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, dan kami boleh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-Mu, GBI Tanjung Duren, terus Tuhan pakai sebagai wadah di mana untuk melahirkan jenderal-jenderal Tuhan yang cinta sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lain. Sebelum berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara boleh angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan. Dan biarlah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, berkat yang memampukan kita untuk mengelola setiap pemberian, setiap berkat yang Tuhan izinkan kita terima. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang besar, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you, Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman.